Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah, kemudian senantiasa kita berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir. Dalam beribadah, maka hendaknya kita istiqomah. Kenapa? Karena dalam sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa inqalla. Sesungguhnya amal yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah amal yang konsisten meskipun amal itu sedikit. Apa maknanya? Maknanya amalan yang istiqomah meskipun sedikit itu tentunya lebih baik daripada amalan yang banyak tetapi kita tidak mampu mengistiqomahkannya. Oleh karena itulah istiqomah dalam beramal harus menjadi tujuan, harus menjadi prioritas kita, sehingga kita berusaha agar setiap amalan kebaikan yang kita lakukan selalu dalam kondisi istiqomah. Lalu apa yang dimaksudkan istiqomah di sini? Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, beliau mengatakan istiqomah luzumut ta'atillah, yakni konsisten kita berada dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa ini rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, istiqomah ini tentunya harus kita perjuangkan. Mengapa? Karena yang namanya al-iman yazidu wa yanqus. Iman kita itu kadang-kadang bertambah dan bisa pula iman kita turun. Maka tatkala iman kita turun, disitulah kita harus menjaga diri kita agar tetap istiqomah di dalam kebaikan, istiqomah dalam beramal ibadah. Bisa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu ada pepatah mengatakan, al-istiqomatu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Ini menandakan bahwa istiqomah adalah sangat luar biasa. Orang yang mampu melaksanakan ibadahnya istiqomah adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang baik, orang-orang tentunya orang-orang yang soleh. Begitulah yang dicontohkan oleh para salafus soleh. Oleh karena itu pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bila di bulan Ramadan kita mampu menjaga ibadah kita, seumpama sholat berjamaah 5 waktu, kita bisa beristiqomah berjamaah, maka seyogyanya harus kita pertahankan sampai Ramadan. Di luar Ramadan kita masih tetap bisa istiqomah dalam menjalankan sholat 5 waktu berjamaah. Tetapi memang dalam istiqomah perlu upaya-upaya yang kita lakukan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin. Beliau memberikan kunci seseorang agar mampu istiqomah dalam menjalani ibadah. Apa kata beliau? Yang pertama adalah kita sabar dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kita menjalankan ketaatan dan penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kita harus bersabar. Karena di saat beribadah secara konsisten, di situ kita akan diuji dengan diri kita sendiri, yakni akan timbul rasa bosan, akan timbul rasa malas. Maka kita harus sabar menghadapinya sehingga kita bisa tetap taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kita harus sabar terhadap musibah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga penting, kita bersabar daripada ujian-ujian di dalam hidup ini sehingga kita tetap mampu bersyukur meskipun kadang-kadang hidup yang kita jalani ini kurang sesuai dengan keinginan kita. Karena begitulah kita sebagai orang yang beriman, kita harus mengimani bahwa baikkah dia, bahwa burukkah dia, itu semua adalah ketetapan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bila kita mendapati kebaikan-kebaikan yang kita peroleh, maka bersyukurlah kita.
Ketika kita mendapati kejelekan-kejelekan ataupun tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita bersabarlah. Kemudian yang ketiga, kita harus bersabar daripada melakukan perkara-perkara kemaksiatan untuk menghindari perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di akhir zaman ini maksiat-maksiat bertebaran. Maksiat-maksiat bisa kita dapatkan di mana-mana. Oleh karena itu kita harus bersabar dalam menghindari kemaksiatan sehingga hati kita dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tergoda oleh godaan-godaan zaman yang membawa kepada lembah kemaksiatan. Kita tetap kokoh berdiri dan istiqomah, bersabar dalam memenuhi perintah Allah, menjalani perintah-perintah Allah, dan tentunya menjauhi larangan-larangannya, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang merajalela. Kemudian yang keempat, menurut Imam Al-Ghazali, kita juga harus beristiqomah untuk melakukan istiqomah kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, terutama dalam menghindari hal-hal yang di dalam diri kita itu tidak kita perlukan atau hal-hal yang tidak bernilai ibadah. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Daripada kesempurnaan atau kebaikan Islam seseorang adalah ia mampu meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah bagi dirinya. Oleh karena itu, kita berusaha meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah dalam diri kita, yang tidak menambahkan iman kita, yang justru akan mendekatkan kita kepada kesalahan dan dosa. Haruslah kita bersabar terhadapnya sehingga kita mampu meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada nilai ibadahnya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pula kita harus tahu bahwa sebenarnya di dalam aktivitas hidup kita itu juga bisa bernilai ibadah dengan catatan kita niatkan untuk beribadah. Sebagaimana kita ketika masuk ke masjid, maka ada dua orang yang sama-sama duduk di masjid, tapi yang satu niat iktikaf, yang satu tidak niat iktikaf. Maka yang mendapat pahala iktikaf tentunya orang yang niat iktikaf. Kemudian ketika kita bekerja mencari nafkah untuk anak, istri dan keluarga kita, maka niatkanlah kita untuk mencari rizki yang halal, rizki yang baik untuk kita gunakan untuk menghidupi anak dan istri kita, sehingga kerja yang kita lakukan juga mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi beberapa kunci istiqomah yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Oleh karena itu, mudah-mudahan dapat membimbing kita agar tetap istiqomah sampai kapan, yakni sampai akhir menutup mata, sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Karena apa? Karena istiqomah itu adalah kunci daripada husnul khotimah. Apabila kita mengimpikan husnul khotimah, akhir yang baik, maka kuncinya adalah kita menjaga istiqomah. Innamal a'malu bi khawatimiha, sesungguhnya amal itu dinilai pada akhirnya. Apabila kita istiqomah dari awal, insya Allah kita akan mempertahankan istiqomah itu sampai akhir sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.